Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkembali di channel Adibabu dalam keadaan sehat walafiat. Marilah bersama kita menyaksikan kajian Gusbah dari awal hingga akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selamat menikmati dan selamat menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya khisimun ya tenwa kan apa? Ketika terjadi kiamat niku tak khuduhum wahum khisimun. Jadi manusia itu takdir itu seneng tukaran. Karena tadi ya, sengketa yang mari tukaran, pendapat baik yang masih nyari yang terbaik, sama-sama kebenaran nyari yang paling benar. Karena manusia itu dari awal kurang penggawean. Jadi barang apik cek diperdebatno dengan yang luwih napa? Apik. Sehingga bayangannya pangeran itu sok ben nak kiamat kapan saja terjadi ku wong lagi sibuk para padu, lagi sibuk geger. Wis iku mesti. Karena tadi manusa niku pun watak dasare niku konflik. Ya tadi misalnya pengurus masjid, bahkan mungkin organisasi-organisasi perdamaian itu pas rapat ya tukaran, padahal organisasi ini perdamaian. Nah, ya tapi pas rapat lalu solusinya apa? Solusinya begini sih, tok debat gini, padahal napa organisasi napa perdamaian, tapi ya tetap tukaran, asal cek manusia itu tukaran. Uniknya lagi manusia itu kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran. Nah orang ya tidak. Lalu kalau nanti ngaji kitab dalam salah satu kitab ada makalah gini. Idza aradta as-sulha fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai, maka siapkan alat perang sebanyak mungkin. Karena logikanya gini ya, kalau misalnya ada bajingan atau penjahat, dia punya bom, punya pedang, terus kamu sebagai orang soleh tidak punya apa-apa, bisa nggak bergening perdamaian? Kan nggak bisa. Mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata yang imbang. Jadi kalau musuh kamu punya nuklir terus kayak nggak punya apa-apa, ayo damai wae. Kamu kan rugi damai. Mau tak bom kena kok damai barang kan gitu. Makanya kamu harus punya senjata yang imbang. Makanya dalam tafsir-tafsir itu diterangkan, ketika Allah menyuruh kita wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bi aduwallah. Kamu umat Islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin. Itu bukan berarti Allah menyuruh umat Islam perang terus buatan. Dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini, orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata. Dan itu teori itu dipakai seluruh dunia. Segamane cara sing didelok wong akeh sing ora jare. Misalnya Amerika kan terkenal dikjaya, Korea Utara dan dirgani Amerika itu gawe senjata sebanyak-banyaknya. Ya sudah seperti itu sudah teori yang dikatakan Quran. Mata dolim itu nak ora diimbangi ya mesti yang satu diinjek. Makanya dalam fikih Islam itu lucu. Fikih rodok jorok tapi gelem ra gelem kayak kudu setuju. Nek cara fikih itu kayak dibojo ayu celek. Nek ra gelem mbok kumpuli ra wajib mbok nafkahi. Jadi kono iso ngancam gak bukai dhuwit ra tak kei. Ajane rodok jorok fikih. Itu cara fikih memang gitu. Perempuan itu tidak wajib melayani suaminya jika tidak dikasih nafkah. Nah, lucunya fikih yang merovokasi sing lanang dan wong lanang ra wajib nafkahi nek ra digawe iku wis ora usah terangno iku apa sok. Jadi fikih itu karena ngikuti teori umum. Makanya Mbak Mun itu fikih kata beliau itu, aku fikih ini ra cocok. Aku apa omah tapi dagangan perkara itu. Tapi memang secara prosedur fikih gitu. Mana wong kire-kire itu pancen wis ora entuk jatah kelon karena ra iso nafkahi gitu. Itu cara fikih. Memang seperti itu. Karena kire kok pola, napa? Kire kok pola. Kalau nak kire kudu ganteng. Jadi orang untuk jatah sing wedok sing seneng lah itu ijek untuk jatah. Tapi nek wis kire elek ya wis nelongso perkarane memang. Jadi karena seorang istri wajib melayani suaminya jika tidak kodak nafkahi. Bahkan menurut fikih Islam itu boleh rafa. Jadi oleh rafanya hakim. Pak Hakim suami saya kire itu boleh. Dan itu bisa diceraikan oleh siapa? Hakim. Jadi rafa. Karena tadi manusia itu yakhisimun di mental konflik.
Dan mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga. Makanya Allah ngendikan apa, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi sifat dengki, sifat hasud itu dihilangkan nanti setelah di surga. Artinya di dunia itu antar wong soleh ya mesti hasud. Mana ada sing ora soleh, sing soleh wae kudu hasud. Ya senine ngono. Waduh Indonesia ini rebutan dari presiden iku geger, rebutan masjid geger, bahkan rebutan ngeklaim nak sholatnya paling sah, torekoe paling bener itu ya geger. Padahal yang ngerti otoritas itu yang pangeran, tapi manusia tetap menang kalah, pokoknya geger. Besok sak PT nak seneng dalan ya geger. Kalau sering Pak besok balapan itu kadang kisah nopo sak PT, sak PO itu. Karena nanti bayangannya pangeran itu ya mesti terjadi, yang pangeran sing ngendikan kiamat itu tak khuduhum wahum ya khisim. Jadi ben ora men yasinan tok ora paham tak tulung. Bangunan ora paham bangeten. Wa hum fi ghaflatin minha bi takhosumin wa tabayu'in wa aklin masyub. Mesti manusia itu de mental takhosum, saling berebut. Makanya cita-citane Sidina Ali, dawuh Sidina Ali, ana awwalu man yatsu baina yaday rahmanil khusumah, dari Sidina Ali. Saya nanti pertama ketemu pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Jadi cita-citanya dene maksudnya. Aku lah di rencana ngono. Aku lah di rencana seru, no? Jebule bareng lapor kok alah wah ya nyoror. Jadi nali beda wae anak gue wis lapor jebule. Salah. Karena apa? Ya itu tadi. Manusa itu wis pokoke ngono. Pertama manusa itu Nabi Adam. Iku ya wis geger mek malaikat. Dari pangeran Adamu khalifah, dari malaikat khalifah kok manusa mesti seneng geger. Tapi malaikat protes itu geger dhewe, wong pangeran sing duwe kawula kok ngangkat digegeri. Jadi mengan pangeran ra trimo. Wong aku sing duwe makhluk gawe aturan kok mbok gegeri. Iku pangeran. Jadi manusa pertama iku ribet. Pertama ribet be malaikat. Bareng Qabil be Habil ya ribet be dulur. Kemudian dhisik perkara wedokan. Terus gunane gunung wedok mari ribet. Kalau wedok tambah ribet. Soalnya dunia itu ribet, dinikmati wae no? Dinikmati. Makanya banyak orang top itu. Kalau punya kenalan banyak orang top. Niku ribet itu di manage. Jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ra kontroversi ra iso turu. Tapi nak wis pidato wong bingung kabeh iso turu. Niku saya sangat kenal orangnya. Saya ngerti supirnya takoki, mau piye? Tak pidato ini udah bingung darah. Nah dijawab bingung kecewa deh. Dia jawab wah bingung sedanten, wah sewenang itu so turu deh. Karena memang konflik itu manusia tuh seperti itu. Jadi apa? Kebaikan pun. Makanya ada guyonan ini betul kisah nyata ini. Tapi rapot tahu negaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Jadi orang Arab melarat dengan muadzin tok itu 30 juta. Naiknya BMW. Imamnya itu digaji 70 juta. Hitung saja kalau 70 juta satu bulan, satu sholat berapa? 70 dibagi 30. Kira-kira berapa satu hari? 2 juta, sekitar 2 juta 200 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir, terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan jebule sing kiai Indonesia aja penak. Madikman ke sholat terus. Maksudnya lah madikman ke sholat terus lah ono gajine. Akhirnya kecewa. Semenjak itu ora berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Ya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji, muadzin digaji. Terus dikirakan Indonesia dinyel. Imam Indonesia kan fakir-fakir, kadang padasane elek imami dhewe, koma dhewe. Terus macam-macam lah. Nah. Tapi dekne gak ngerti nak Indonesia ku pinter tukaran, pinter debat. Oh, berarti ke sholat terus itu perkara ono gajine to ngono. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau nggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu nggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Nah itu dunia-dunia kemarin geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Gue setuju di masjid imami digaji sama ndak. Misalnya saya partai ikhlas, setuju ndak biar imami itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga, harus dibaji dong, kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas.
Menang mana coba? Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, mosok wong kok ngimami tok ra entuk gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang bener mbek batin. Karena manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Ya sudah seperti itu. Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhir. Mana akhirnya imam itu gak bangga. Surga imam maksudnya hebat, jebule mergo digaji. Mantik man ke sholat terus ngono gaji ini. Artinya sholatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tanpa gaji kok. Ya resikonya kadang mutung, itu kan gak masalah. Tapi ya gak masalah lah, tapi tetap ikhlas timbang kenapa? Gaji. Mana kalau nu bingung saya, hafid mulai digaji, ustadz digaji, kalau bingung ngerti takoki. Kalau berkali-kali beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid dapat insentif terus ustadz. Kalau ngerti takoki, jenengan termasuk yang setuju apa enggak? Muni setuju, kok didik uang kedonyan. Muni ras setuju hafid betul duit kok ora oleh. Aku yang mending ini, wong alim ora iso mikir dunya, mending ngono ta. Itu yang tanya itu kadang gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustadz, guru madrasah itu dapat insentif. Cara jenengan Rembang setuju apa enggak? Aku jawab yo ngelatih ustadz seneng duit yo ora apik. Nentang ustadz untuk rezeki iku yo ora apik. Wong ustadz fakir yo akeh tenan. Nah, kalau kan wong keramat gak mati masalah cara orang untuk gaji. Tapi kan tidak semua orang keramat. Nah, kalau wong keramat untuk gaji tetap gagal. Tapi rata-rata ustadz kan tidak keramat. Gak keramat bujune cerewet. Cek kumpul mertua. Ndak, kalau sampean misalnya jadi ndak, ini cerita wakisimun. Seman setuju enggak kalau ada hafid itu dapat insentif? Ayo ngaco. Setuju ora? Lho kok setuju kabeh. Terus kowe seneng hafid itu di mental materialistik. Setuju tak? Ndak. Terus kowe setuju hafid ra duwe. Mungkin ya, jadi sebelum si agama. Jadi memang kebaikan saja bisa diperdebatkan. Makanya dulu kalau ulama, makanya ijtihad itu penting. Ulama dulu itu kalau gejolak-gejolakan itu dalam hal yang tidak mujma'alah, ya tentu dalam hal yang tidak apa mujma'alah, itu gejolak-gejolakannya itu nggak pernah selesai. Karena memang sesuatu itu pasti mirip ke sana mirip kemari. Makanya disebut ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilul shawab. Pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin salah, tapi pendapat Anda salah tapi mungkin benar, karena mirip-mirip. Misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan gini. Setelah Mekah ditaklukkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat dan Islam sangat-sangat kuasa, bukan sekedar kuasa lagi, sangat kuasa. Paling enggak menguasai Mekah Madinah. Itu perdebatannya gini. Kita keluar Madinah apa enggak? Sebagian sahabat enggak, kita di Madinah, ini ardu Rasulillah, ini muhajaru Rasulillah, tempat yang dipakai hijrah Nabi. Kita keluar dari Mekah enggak usah. Sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana 1000 sholat. Wah, debat itu. Yang separuh enggak. Nguyai segoro itu apik tau ora. Mekah Madinah sekarang sudah jadi negara Islam, tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam. Menyebarkan Islam itu penting enggak? Penting. Efeknya meninggalkan Mekah Madinah. Hanya separuh sahabat yang meninggalkan Mekah Madinah. Mimbainihim itu orang-orang keren, Kak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akhirnya sakan Al-Kufah. Dia hidup di mana? Kufah. Abu Darda hidup di Syam. Salman Al-Farisi hidup di Palestina. Karena dia milih pendapat kok nguyai segoro, sing wis sampai harus ditinggal. Akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana. Termasuk barokahnya madzhab itu ada yang ke Cina, terus terdampar di Selat Malaka, terus ada yang ke Aceh. Makanya banyak yang berpendapat Islam masuk Indonesia ya era apa sahabat. Tapi kalau ditanya bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Madinah, ya buruk, negara sebaik itu kok ditinggalkan. Tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dai, ya buruk. Terus kayak jawabmu ya. Jadi dalam kebaikan saja ada perdebatan. Kayak gue misalnya, dia hukumnya dolan mbek kanca traktir ya apik. Piye hukume nraktir kanca nganggo jatah belanjane bojo? Elek. Akhirnya jare lanang-lanang yono dhewe wis ana jatah bojo atau jatah
Konco karena duitmu cukup nak ora. Ya itu udah semua manusia itu wahum yakhisimun. Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Aja kok wong saiki beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu enggak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker di mana-mana saya sering ditanya. Wadah yang bagus. Kandani nak adzan jo banter-banter, mengerameni tonggo. Nak niat salat ora usah adzan nak teko. Bar ya. Sing sitok. Sing sitok yo ora kudu banter ben siar. Sing sitok mau sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mau misoi tok, sing wis seneng tanpa adzan pun yo tanpa adzan rame-rame maksudnya wis salat ke milih ndi. Dulu tuh perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan yang masjid tuh wirih banget, selirih-lirihnya. Umar nak wiridan dian, tapi rangkusan sistem mung zaman itu, tapi banter, tapi sengramain itu intinya sengramain. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana, bener-bener ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu afdhalu min Abi Bakar. Kok jawabannya yo kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah itu Abu Bakar afdhalu min Umar. Kok nak delok jawabannya beneran ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar, kula nu isin kalian pangeran yang maha mendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu, ketika banyak masalah itu sahabat donga banter-banter. Nabi duka, innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budek, maka kamu nggak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Lah pangeran wis krungu gegere ngono lho apa misalnya. Tapi misalnya madzhab itu kamu pakai, terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter, kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal isi dunia itu masalah. Gemilah dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosah jaluk tulung sama pangeran kan? Pangeran sudah dengar tawasul sistem apa enggak? Kenapa banter-banter? Nah, tapi kalau tadi dibalik, dangdutan saja banter-banter, kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter-banter? Jadi manusia itu memang potensinya itu ya khisimun, dalam kebaikan saja khisimun. Jibril kurang kondangi itu buantai malaikat-malaikat yani. Masyhur itu. Siapa yang nggak ngerti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu nabi keren. Diobong neng geni sampai Namrud. Jibril datang. Saya utusan Tuhanmu, melihat kamu mau dibakar simpati. Nah terus piye jare Nabi Ibrahim? Ya nak kowe njuk tolong tak tolong. Ndak, saya tidak minta tolong sama kamu. Wong kowe padha aku padha makhluk. Kena wani ngomong ngono mbek Jibril. Nabi Ibrahim santai. Maksude iku ora mbek aku sing nulung. Kowe kandha aku tak kandakno pangeran. Jare malaikat Jibril. Jare Nabi Ibrahim, lho nak soal pangeran rasa kandha kowe wis pirsa. Artinya ngene lho, padha kekasih pangeran ya bantah-bantahan aja jenenge wae maksudnya. Nah ngono nang partai politik ora men geger kowe. Mulane ana partai politik geger biasa, Jibril wae geger mek Nabi situ. Ibrahim biasa wae. Mulane ki sampeyan takoki mungkar nangkir kudu anu ben seru napa? Takoki marbuka, kula guru TPQ. Ngenyek wong guru TPQ jadi takoki marbuka. Sing mulang niku kula. Sampeyan ra tau mulang malah takok. Jelas. Malaikat. Ben ngerti. Itu masyhur itu, termasuk keramatnya Imam Malik itu gitu. Dia itu punya teman guru madrasah. Neng akhirat dicetakoki mungkar nakir marbuka. Malaikat Malik matur pangeran Gusti, malaikat jenengan kandhani iki ambek guru tauhid takoki marbuka. Akhirnya pangeran yang nyalano malaikat yo sing jenis ngono iku coba takoki. Lucu dong guru tauhid takoki. Sesuai Kanjeng Nabi pisan takoki, "Wa man nabi uga?"
Malah perkara tok. Kanjeng Nabi Muhammad usah takoki waman. Piye tapi pun Nabi malah takoki waman Nabi. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa digeneralisir. Tidak semua orang ngalami itu. Saya tidak punya rencana untuk mengalami pertanyaan itu. Karena pasti pilih-pilih. Nah, angger wong ngono Kanjeng Nabi kena pisan. Terus Kanjeng Nabi apa kena pertanyaan waman Nabi juga. Kan ora kebayang. Makanya masyhur itu. Sama lihat di kitab Nurul Dholam itu karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani itu sarahnya apa itu Aqidatul Awam. Yang Nurul Dholam yang sarahnya apa? Aqidatul Awam. Itu dikarang Syekh Nawawi. Itu diantara keramatnya siapa itu? Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta, ya Allah beri saya kasaf mukasafah. Mau kepengen roh meletene Umar zaman ning dunya angger wong disentai jajal dekne iku hubungane piye mbek mungkar nakir wani gak nyentak mungkar nakir. Mergo pikirane Sayyidina Ali Umar ku ning dunya kenangane angger wong tau disentak Umar. Jake wani gak nyentak sinten mungkar nakir. Minta sama Allah supaya ngalami kasaf. Kasaf itu ya mukasafah lah, mukasafah tawalam gaib. Itu di dunia wali biasa, nak kira tahu ya bangten. Di dunia wali itu biasa dan itu pasti mustajab. Mukasafah, Mas Umar mati kabundut ditunggu nih minta kasep tawanan Umar tangi turu tangi ke kuburan sewante mungkin akhir teko dengan wajah sangat mengerikan. Sayyidina Ali ini tidak wajahnya itu kal kidril ghali kaya ompreng sing apa nyala wis pokoke seru wajah Sayyidina Ali kalah iki kiok rasane kiok. Ternyata apa buar mungkin akhir baca kono Umar nguwatek. Kamu tahu menghadapi siapa kok? Saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. Padahal ini nggak ada Allah kancane. Kamu tahu saya ini siapa? Ana sahibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Mungkin akhir mulai mikir, waduh, piye? Orang nyentak wes disentak sih. Ini bisa kamu pakai nanti. Weroh aku, aku sing biasa gue jalalan ngalor idul. Jebule jare mung anak, jajal waca. Ya repot. Jawab ya, kan gue wodok, ora kon maca. Kan mau gue wodok. Akhirnya karena akhirnya nangis nih pengiran. Nangis Gusti, selama ini saya biasa nyentak, kenapa sekarang malah dibentak gitu. Terus kata Allah, ya sing sopan sithik iku konco. Semenjak iku mungkar nakir itu punya aturan. Ya ngene aturane, aja prosedur nemen-nemen wae nek ketemu kekasihku aja garang nemen-nemen. Semenjak iku sudah ndak segarang itu. Terus Sayyidina Ali intinya terus ternyata konsisten. Maksudnya Umar itu ning akhirat pun masih main sentak. Ya bagus lah konsisten, maksudnya apa? Bagus. Karena tadi manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Itu enggak bisa, sudah di perdebatan kebaikan. Makanya rapat keluarga apa? Masih niate silaturahim tetap dolan ning dulur niate silaturahim. Bareng dulure rapati perhatian. Dolani ado-ado rapati rahab. Gremeng kan padahal niate silaturahim. Itu ada organisasi perdamaian. Kira-kira di internalnya banyak konflik gak? Banyak. Padahal jenenge organisasi perdamaian. Coba itu bom-bom dari Amerika atau mana itu kalau ngebom negara tertentu kan karena negara ini apartheid atau apa. Tapi untuk berdamai juga melewati apa? Bom dulu. Untuk memaksa satu negara agak perang ya dipaksa dengan alat perang. Coba Indonesia dijajah Jepang, Jepang itu mau pulang karena dipaksa sekutu. Jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang. Itu dunia. Betapa ada idealnya dunia, untuk damai saja harus perang. Makanya idza aradta sulhan fasta'idda lil harbi. Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau yang punya apa-apa pasti diinjak-injak. Ya sudah seperti itu, ini dunia semuanya nggak pernah sempurna. Apa damai harus perang, harus paling nggak punya alat perang. Karena mentalnya manusia itu wahum yakhisimun. Sampai pas kiamat ini cek wahum yakhisimun. Makanya ya sudah seperti itu.
Tapi nanti insya Allah barokah kesolehan-kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan kayak yang dialami malaikat Jibril dan Nabi Sinten Ibrahim. Malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar. Ibrahim merasa dekat sama Allah, gak perlu perantara Nabi siapa? Malaikat siapa? Jibril. Nah, itu bagus ya perdebatan dua orang soleh. Banyak Rasulullah dengan Jibril ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa. Coba debatnya Kiai Indonesia bagi negara sebelah sisi itu, wah negara kami imam masjid itu digaji gini-gini. Niatnya pokrol juga jadi Kiai Indonesia, mandek man ke sholat terus dan gaji nih. Jadi akhirnya kan, yo malu tuh ternyata sholatnya terus itu karena apa? Gaji. Orang Indonesia tetap sholat tanpa gaji, tapi gerbangnya jalan terus. Loh iya, saya sebagai kiai itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur, kalau sering tanya, Gus saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ingin ngasih insentif sama guru Madin. Saya sebagai kiai kan ya bingung, muni setuju gue didik uang material, muni rasa setuju, mosok ustaz tapi untuk rezeki kok ditentang. Nah gue jenis setuju apa menolak? Nah Mustafa yang khusus yang setuju, gue bosan deh nabi melarat tuh. Ayo setuju orang. Nah aku mau ngalim ada takdir bos. Suara kena dipikir itu ya, suara kena dipikir. Ya karena tadi sudah wahum yakhsimun, apa? Wahum yakhsimun. Ya sudah seperti itu. Mohon kalau terus nanti. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Ayaqulu lan dawuh sapa Allah taala. Imtazil yauma. Nggih niki oleh nafsir Imam Suyuti wamtazil yauma ayyuhal mujrimun terus wawune niku dilebokno lafaz yaqulu wa yaqulu. Tegese lan dawuh sapa Allah taala dawuh imtazil yauma. Imtazumi saw sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna he wong-wong sing dosa. Lan iki nunjukno nak zaman ning donya iku kancanan wong kafir sing ora harbi ki angsal. Mergo orang bener-bener terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau gak apa-apa, yang penting jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat. Imtazul yauma ayyuhal mujrimun infaridu anil mukminin indakhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musyrik. Ya, karena ada hajat muamalah. Ya, ada hajat apa? Muamalah. Mau tidak mau. Misalnya kamu ya haji ya pakai pesawat bikinan Amerika. Orang Amerika bisa punya uang ya nak pesawatnya kepayon timbul haji. Kalau enggak ya ada yang rental ya bangkrut. Ya, tapi kau nak misalnya ranggu pesawat sampai melaku. Ya asal di dunia itu pasti ada saling interaksi sosial. Paham ya? Nah nanti benar-benar terpisah wamtazil yauma ayyuhal mujrimin itu nanti, napa? Nanti. Guys enggak bisa dihindari. Wamtazulan misau sira kabeh al yauma indal midina ayyuhal mujrimuna ya eling-eling. Saya punya sekian cerita ya supaya sampean tidak jadi ekstremis. Allah mentakdir dunia itu sudah seperti ini. Sudah kamu tidak boleh protes. Kayak apa Nabi Musa itu Sofiyullah. Sing rumat Nabi Musa cilik sapa? Fir'aun. Ketika Rasulullah lahir itu panitiane ra kowe Abu Lahab. Wong roh kabeh. Pas Nabi lahir kowe Abu Lahab berjasa ndi? Berjasa Abu Lahab. Abu Lahab saking senenge ponakane lahir lanang ganteng itu candaleme dekne mestine iku penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami. Nah iki jenenge Suwaibah napa? Al-Islamiyah. Cara Jawa wis kira sange wangi aku nduk nggih wangi dulurku wae mergo duwe bayi. Kayak apa? Dia yang tasyakuran, yang ribet karena iya kekasih pangeran di rumah Abu Lahab, Musa di rumah Fir'aun. Ini dunia serai dia. Ya sudah seperti itu, kamu mau apa? Lah pangeran yo ora risi tenang ae. Misalkan Abu Lahab protes, "Kula nate ngurmat kekasih jenengan, iya dunyaku jembung." Selesai kan? Dunyaku dipangan kekasihku, selesai kan? Misalnya Fir'aun protes, "Riyen sing ngurmat Musa kula lho Gusti, nganggo dunyane sapa?" Gitu nyanyi jenengan ya wis masalah ya apa? Pangeran santai wae.
Tapi nak kowe ada bayangno wong saleh kudu steril kok wong kafir lah terus kowe gak tau maca sejarah. Nabi Musa itu rumah Fir'aun. Lahirnya Kanjeng Nabi ini sing manitiani Abu Lahab. Yes ngono dunya biasa wae. Pokoke urip wis biasa wae. Masih biasa wae penting saleh, di hati saleh, rezeki ya minallah. Pokoke taluk mek pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe biasa wae. Dunya wis kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kayak Sa'labah malah akhirnya su'ul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang iktikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya su'ul khotimah. Wahsi sing mata ini kekasih Nabi, rupanya mata ini Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah. Nah kenapa kalau saya ngaji PD? Mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awak. Tak penting awak, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmu nih pangeran ya sudah. Itu anak gue dongo itu mikir awakmu dewi. Mulane dongo mek ngaji ku derajate dhuwur ngaji. Mergo ngaji muji pangeran, nak dongo mikir awake dewi. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Terus Nabi keluar dari rumah berdiri, sempat ragu, saya kemana? Akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong dongo kepingine iku kabul kajate. Intine mikir awake dewi. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah kowe kan gak kontribusi ning agama ora pati ya tapi donga. Oh dasar murahan nih. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, donga-donga ngono. Ya tapi aku ngerti pangeran ora bakal nyembadani barno ora Gus. Pangeran ya paling sedikit sidik ngono cukup. Kalau termasuk orang yang nggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ini. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak, kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ihya itu, kayak Ihya Abdul Hasan Asadili itu kalau dongo itu jaluknya swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, nahmaduka ya man huwa alladzi la ilaha illa anta arrahmanur rahim, itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk dongo sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Mau nggo syarat tok. Bariku Allahumma inna nas'aluka nganti telung lare. Telung halaman. Tapi pas muji pangeran, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus donga njaluk mapan, tolak buala. Yo opo aja. Mana jare pangeran, muji kekasihku suwi dik dongane kecangkeman. Lah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus itu. Di akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang Simtudur. Kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah aku kan enggak mau baca sholawat itu saya termasuk orang yang enggak saya. Tapi ya tetap baik timbang nganggo primbon ya satu sholawatan ya. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu, boleh kalau dungo nyifati Nabi yang banyak, ya baru keinginan. Kan banyak sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi. Wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan
hajat. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik mana? Malah kadang orang, misalnya ala Muhammad, kok ala Muhammad, muni Sayyidina aja disoal. Misalnya terus baru kudungannya apa? Panjang. Saya termasuk yang enggak setuju, karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja doanya Nabi. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifati ini? Itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak alhamdulillahirabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati sus gremeng seramu tuh tenan. Jangan gak bakat wali. Nah cara kula iku sisen dulu. Kula ya sering ngamini dongane wong ngono niku, tapi ning atiku amin itu maksudnya amin barno mawon Gusti. Dadi aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti. Wong ora jelas ya betul. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya. Ya Allah barno amin ngono maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya? Apa? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minka. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawfika. Kan panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa ni'mat itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'dik. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azul akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al-mu'min yashghalu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenang. Itu jadi makhluk aneh, jadi hubungan mbek pangeran itu wong aneh. Ya tapi jangan rabakat wali, semuanya ikut detine, semuanya ikut. Ya tok ngono, kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi, tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah, paling enggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau sholawat ping 100 itu gak ada salah. Biar giling-gilingan apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah. Paling enggak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu enggak punya sigot-sigot sing keren, bacalah sholawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah. Mengke ra jawab wis roh. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100, nyebut utang bisa. Ojo kok nyebut kekasih bisa, nyebut utangnya 1. Berarti yang sampeyan nek ditakoki pangeran, kowe nyebut kekasihku piro pisan, nyebut utang 100, dasar ra utang ngono-ngono kan. Ya ada, saya termasuk orang yang nggak setuju tadi. Jadi kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih apa? Lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakal mlebu swarga baru kaya syafaate Nabi akhir mlebu swarga. Kowe ra kelar korban, Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikabsaini, terus hada an ahli wa hada amman lam yudokhi min mati. Jenenge alihima anittum, Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu ali, terus harisun alaikum, Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan, itu jenenge apa? Haris, kiai kuno namanya ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat.
Terus bil mukminina raufur. Allah yang zat yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya mazhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali, dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? Rasulillah. Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulillah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruk'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Sudah asari sujud tidak usah diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboy, itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok kasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Uteke yakisimun. Nah, kula ora ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhihim min asaris sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi kaya aja sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya apa? Di akhirat. Rasulullah tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang? Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini, maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat. Artinya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu nggih monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Enggak apa-apa loh, daripada kok kowe ora jelas ini. Maksudnya ya orang ngetok ya pancen jarang sujud tenan. Wis ora usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya sampean kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya, ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, 1/4 dari siang kan? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam, itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu kelak hilang, wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus ningkat. Terus pergerakannya itu delalah yang tabyaddu wujuh itu ke kanan, yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip, nanti kena bego yang
Karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Ghurran muhajjalin min asaril. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bigo tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tak. Lane hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa, Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi, kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin, kalau nggak ada nur ashabas. Nah malaikat yang dibawa bigo itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri kan. Pemenang yang wudhunya mau dulet sirah tok sidik. Karena anak madhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sebaiknya kalau bakso sirah itu kabeh ben ora kelap kelip, mana aneh pepes terus dulat-dulit tok. Iku sebenarnya ya kelap kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim min asari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus provokasi. Seneng kamu kok ya Simun, maksudnya provokator. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang kelap-kelip ini orang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabi simal, yang kelap-kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir bener-bener neraka, yang ini ditubir neraka. Nah itu nanti ini yang ngel-ngelo Kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit Kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darane nek iso soleh dhewe sakit Nabi mergo terus goleki endi umatku sing kelep-kelip gitu. Dicari di syafaat. Ya imma langsung dituruti Allah wa imma dibasikne neraka. Ya terserah rencanamu piye kon aku. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya araful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babenahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babenahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa zahiruhu min kibalihil adab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malak partai yang apa kelap-kelip yang nggak jelas itu koalisi kemana. Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil ini kan ikut mana ini kan sing sak ngisore 1%, 2% ini kan repot. Loh coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap. Oh kok ada semangat Pak. Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Waduh semangat kok ada ini. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana
atsmim lana nurona, ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid supaya tahu maknanya ya, dan yang nggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting, makanya Nabi itu kayak apa, Nabi itu orang super itu kalau ngendikan umat al min fauqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran, sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'al li nuran, dan semua tubuh saya jadi nur. Nabi sudah gitu, ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur, terakhir itu apa, waj'alni nuran, dan doa semoga semua tubuh saya jadi. Itu termasuk doa yang sering saya baca, karena saya takut kelap-kelip tadi, ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi, apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap, apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin, meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu? Ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya, Rasulullah itu kadang tawaddu'a wudhu'an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah, tidak. Misalnya saya habis makan mau tidur biasanya ya wudhu, tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu, beberapa kali beliau wudhu tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu'a wudhu'an khafifan duna wudhu'ihi lis sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat asbaghal wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat. Saya gak wong ora iso ngaji padha kabeh. Abu Bakar ya gitu, ana wong poso sunat kok nyediakno buka dimarahi. Istrinya pernah nyediakan buka beliau untuk puasa sunat, itu embernya dipecahi Pak Abu Bakar. Ditanya kenapa gitu, apakah kamu akan menyaingi Ramadan? Jadi gak boleh memperlakukan puasa sunat kayak Ramadan. Ya biasa saja kalau puasa sunat wah buka pola apa Ramadannya ya iri tuh, ini gimana kok saya disaingi ini. Jadi kabeh itu ada proporsinya, ada apa? Makanya megang Quran ya wudhu, megang wudhu. Nah kabeh gitaran terus wudhu, pengiran tersinggung, iya kok menjegal gitar wudhu. Jadi gak boleh kebaikan disaingi, itu juga gak boleh. Bapak gue sergap wudhu sampai nyekel gitar, ya untuk Quran tersinggung, wah semen itu gak sembunyi kan. Malaikat panitia kan ya tersinggung. Kabeh itu kan ada proporsinya apa? Ada proporsi. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau beliau wudhu, bahkan wudhu itu wudhu li sholat sama tidak sholat itu, misalnya sholat sunat itu kamu mampu ngadeg boleh nggak duduk? Boleh. Kalau sholat fardu nggak boleh, biar ada bedanya. Fardu itu spesial, nggak boleh, harus berdiri. Kalau sunat pun harus berdiri. Fardu tersinggung, iya sunat kok nyanyi aku kan gitu. Ya makanya sholat fardu wajib berdiri ya, sholat sunat boleh duduk meskipun mampu loh ya. Nggak boleh sama, sholat sunat pun harus berdiri, berarti ada sunat menyaingi fardu. Ya jelas ya, jadi aturan main itu harus jelas, nggak boleh. Makanya Abu Bakar itu nggak mau kalau ada orang puasa sunat kemudian apa? Abdullah bin Mas'ud lebih parah, dia itu tukang nyuwepeng orang yang selalu sholat duha. Makanya saya itu duha itu jarang, karena takut kena sweepingnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Itu ada orang khusyuk tiap hari duha, disweping sama dia. Apakah kamu menjadikan sholat ini jadi fardu kok mbok lakoni bedino? Awas nampak lakoni bedino. Di era akhir duha dilakoni bedino, perkara ini butuh duit. Itu kalau zaman Abdul Mas'ud kena sweeping apa? Karena berarti menandingi fardu. Jadi sebenarnya usah anut ilmu bahaya itu, jadi sensitif. Cuma ini kan ilmu, tetap tak utarakan biar kamu tahu, nggak boleh fardu disaingi itu nggak. Coba kan banyak ketentuannya tadi. Contoh paling gampang itu apa? Kalau sholat fardu boleh, nggak boleh apa? Duduk. Sholat sunat boleh duduk. Sholat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan. Ainama tawajjahat bi rakhilatu. Kalau sholat fardu, kalau kamu naik unta harus turun untuk memastikan di kiblat. Jadi banyak sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu
Karena saking pentingnya fardu, meskipun dalam keadaan najis tidak menemukan alat sesuci harus tetap sholat. Jenenge sholat dihormatil waktu, karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah, karena nggak boleh mengalahkan fardu meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyah sampean misalnya, kamu harus tetap wudu dan sholat, karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah, karena sholat kamu tidak sempurna. Dalam keadaan celana kamu najis, boleh nggak sholat sunat? Nggak boleh, karena kalau fardu itu darurat, memang sesuatu yang harus maka dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan nggak suci, nggak boleh melakukan sholat apa? Sunnah. Karena fardu itu spesial apa? Spesial. Bukan kalau terus nang. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Ya, jadi orang mujrimun harus terpisah dari orang apa? Mukmin. Dan yang keharusan itu ketika di surga. Tapi kalau di dunia ya boleh muamalah boleh. Ya muamalah yang halal maksudnya. Infaridu tegese misal sira kabeh ana mukminin sing pira-pira mukmin intaktilatihim. Nalikane campure kufar utawa al mujrimin biye lan al mukminin. To rujuke balik boten napa. Maksudnya rujuke diwalek ke sami intaktilatihim mukminin biye lan kufar atau kufar ning mukminin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alam ahad ana ta ora merentano ingsun ilaikum maring sira kabeh. Amurkum tegese ana ta ora merentano ingsun kum ing sira kabeh ya bani Adam ya bani Adam. Ala lisani rusuli ing atase lisane para utusan-utusan ingsun. Bukankah saya telah merintahkan kamu wahai bani Adam Allah ta'budu setan. Yen ta ora menghamba sira kabeh asyaitan ing setan. Ngendikane pangeranku ijek kanut setan nemen nih. Bukankah sudah saya perintahkan kamu tidak boleh diperbudak napa setan. Maknane la tutiu tegese aja taat sira kabeh ing setan. Inna sak temene setan laku maring sira kabeh aduun musuh mubinun kang jelas. Bayyinul adawati banget musuhane. Lah wong setan musuhmu kok malah mbok nut bocah kok sarap ngono. Karuan musuh kok di nut. Anut ya pangeran mergo Allah wali fid dunya wal akhirah. Wa anik buduni lan yen to nyembah sira kabeh ni ingsun. Wa anestune kelakuan budu nyembah sira kabeh ni ingsun wahidu tegese nglakoni tauhid sira kabeh. To mengesakno sira kabeh ni ingsun. Wa ati ulan taat sira kabeh ni ingsun. Harusnya kita hanya ibadah ning Allah Subhanahu wa taala karena Dia yang menciptakan kita, tempat kita kembali. Setan itu tidak siapa-siapa. Makhluk yang hina, yang lemah, pokoknya malah taat. Taat yang nenggone zat sing super, sing gawe kita, sing memberi rezeki kita dan zat yang kita kembali. Hada utawi iki maksudane taat ning Allah taala. Hada ay al madkur min taatillah yusiratan kudalan tariqun dalan mustaqimun kan. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Idzal tabata alaika amroni fangdur asqalahuma ala nafsi fattabi'u fa innahu la yaqulu 'alaiha illa ma kana haqqan. Idzal tabata nalikane jumbuh. Idzal tabata nalikane jumbuh nalikane ora jelas, iltibat ora jelas. Idzal tabata nalikane ora jelas alaika ing atase sira apa amroni apa perkara loro. Iki tak lakoni apa ora ya iki tak lakoni apa ora. Fangdur, jadi ada dua hal yang sama-sama baik. Kowe ra roh sing apik iki. Fangdur mongko ningalono sira. Atqalahuma ing luwih berat-berate amro ini. Luwih berat ala nafsi ing atase awak-awak. Ing atase nafsu. Nah ana dua hal sing jumbuh ning kowe, lakoni sing paling berat. Jadi misalnya kabeh sedekah ta ora ya sedekah ta ora. Nek paling berat sedekah ke sedekah. Tapi ketika perbandingane ana ora sedekah isin didelok wong akeh. Nang ngono rasa sedekah.
tapi aku izin. Ternyata paling berat itu gue izin. Ya rasa sedekah. Perkara jelas motif riya. Tapi nak sedekah ndak. Kok motif medhit? Sedekah. Jadi dengan sedekah kayak ngelawan medhit. Tapi nak sedekah ora motif riya, atau ora sedekah mergo motif riya. Pokoke ngoten nggih, pokoke lawan ngambil sing sikap paling nopo berat kanggo nafsu. Lah mergo anggere sing nyotoki nafsu itu berarti elek. Sing nentang nafsu berarti apik. Jadi misalnya wau nggih. Sedekah ora, tapi nafsu kan seneng medhit. Berarti sedekah, berarti ada sedekah lawan medhit. Tapi nak sedekah ora, wah nak sedekah izin didelok wong akeh. Berarti nafsu kan mendukung riya kan? Ya rasa sedekah karena tadi nafsunya mengajak nomor riya. Yes, ngoten. Idzal tabasana alikane dadi jumbo alika ing atase sira. Apa amrone apa perkara. Sanggir mongko angen-angen sira ta delok sira akola guma ing luwih berat amro ini ala nafsi ing atase nafsu. Sing paling berat iku. Lah fattabi'u mongko anuta sira ing akola guma ala nafsi. Wis anut wae sing paling berat. Fa innahu mongko satemene kelakuan iku layak kulo ora berat. Fa innahu mongko satemene kelakuan layak kulo ora berat alaiha ing atase nafsu. Apa ilama kecuali perkara. Kana kang ana apa mah hakon iku hak. Dadi walhasil niki gampil latihane gampil. Wong sing tau diri makome awake kira-kira cara pangeran iku dene sapa? Yaiku ahli suwarga. Dinak makome asbab asbab. Nak makome dadi wong awam awam, nak makome ulama nak makome wali. Cuma masalahnya selalu ada wong sing nyongkone tok mergo wis semeh tapi ra tok. Nyongkone sudah sampai tapi urung sampai. Sing masyhur ya cerita teng manakib. Teng manakib ono wong soleh tenan yo meh wali tenan. Walhasil dia karena tidak pernah dosa, dia ini nyongkok anak guru Arab. Dia mengklaim ini kalau bahasa anak ilmiah, dia mengklaim mendakwa kalau roh Arab. Akhirnya orang-orang bingung apa betul orang fi hadhihi dar di dunia ini roh Arab. Walhasil akhirnya dikonfirmasi zaman itu Abdul Qadir Sugeng, amukun huwa amuktil, apa dia benar apa salah? Dewi Abdul Qadir, huwa mukikun fi qauli multabatun alaih. Gitu mana kita terkenal ini, huwa mukikun fi qauli tapi multabatun alaih. Dia benar, dia tidak bohong, cuma dia ngalami iltibat, ngalami kejumbuhan. Dia jumbuh. Ini ku anahu doa nora basiro timotil ini saking soleh, saking waline dirinya itu mengeluarkan nur basiro. Lah nur basirohnya dia punya manfaat yang ketemu nur basirohnya lagi. Lah ketika basiro roh nure basiro disangka fadzon anahu roa roh. Dene nyangka roh pengiran, tapi wa inna maro'a napa nura napa basiro. Fa video Tuhan. Wa jumbo. Ngira apa? Jumbo. Lah iku paling angel ning gone